Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Baik saudara, kita bersyukur pagi hari ini di dalam anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di pagi yang indah ini. Saudara, apa yang terfikirkan oleh kita dengan satu kata ini saudara, yaitu penderitaan. Kira-kira apa yang terfikirkan di dalam pikiran kita sejenak ketika mendengarkan yang namanya penderitaan? Saudara, mungkin kita berkata, waduh, itu hal yang saya tidak senang, itu hal yang saya tidak inginkan, itu hal yang saya berusaha untuk tidak mengalami hal itu. Saudara, tetapi bukankah penderitaan itu tidak bisa terlepas di dalam hidup kita? Meskipun setiap kita berkata, aku tidak senang dengan penderitaan, aku selalu menghindari penderitaan, tetapi saudara, penderitaan itu tidak pernah terlepas di dalam kehidupan kita. Ada seorang dokter bernama Helen Reservery, saudara. Dia ada melayani sebagai seorang dokter, sebagai utusan lintas budaya di Afrika, terlebih di negara Kongo. Saudara, ketika terjadi perang saudara di sana, dokter ini menjadi salah satu tawanan daripada tentara saat itu. Saudara, di dalam artikel yang saya baca, dokter ini mengalami satu perlakuan yang brutal yang dilakukan orang-orang terhadap dia. Saudara, dia adalah seorang anak Tuhan, tetapi di dalam penderitaan yang brutal itu, ia mengeluarkan satu kalimat begini, saudara. Di dalam penderitaan yang aku alami saat ini, kemungkinan Tuhan bertanya begini, Helen, dapatkah engkau berterima kasih kepadaku karena aku telah mempercayaimu dengan penderitaan ini, meski bisa jadi aku tidak akan pernah memberitahukan kepadamu alasannya. Saudara, dokter ini menyadari bahwa ketika ia masuk di dalam penderitaan, kita tahu bahwa dokter ini melakukan satu misi kemanusiaan yang luar biasa. Ia memberikan hidupnya, ia memberikan seluruh apa yang ia punya, supaya ia sebagai dokter bisa memberkati orang lain. Saudara, tetapi apa balasan yang ia dapatkan? Ia mengalami kebrutalan orang-orang yang ia bantu sendiri. Lah saudara, ketika Helen merenungkan keadaan yang ia alami, dan ia berkata, kemungkinan Tuhan akan bertanya kepadaku, dapatkah engkau berterima kasih dengan keadaan yang engkau alami? Saudara, kemungkinan besar banyak orang tidak bisa berterima kasih atas penderitaan yang ia alami. Seringkali orang akan berkata ketika penderitaan itu ada, mungkinkah ada jalan keluarnya? Adakah orang yang mau bantu? Bagaimana supaya bisa selesai persoalan ini? Saudara, tetapi kalau Tuhan bertanya kepada kita saat ini, hai engkau anak-anakku, di dalam penderitaanmu, mampukah engkau berterima kasih kepada Tuhan? Oh Tuhan, terima kasih atas penderitaan ini. Saudara, mungkin sulit bagi setiap kita mengungkapkan hal itu. Pagi hari ini kita merenungkan satu tema, bahwa di dalam penderitaan itu kita memiliki ketekunan di dalam pengharapan kita kepada Allah. Tekun di dalam pengharapan. Saudara, bagaimana kita memahami, bagaimana supaya hidup kita bisa tekun di dalam pengharapan? Yang pertama, saudara, kita perlu menyadari bahwa penderitaan itu tidak akan pernah selesai. Saudara,
kalau kita melihat di masa-masa yang sudah kita lalui, di mana waktu dan dunia ini begitu mengerikan saudara. Ketika Amerika dan Cina melakukan satu hal yang luar biasa dengan perang dagang saudara, semua ekonomi mulai jatuh. Belum lama kemudian masuklah COVID-19, di mana semua orang mengeluh saudara. Tak ada satupun yang tidak mengeluh saat itu. Semua orang takut. Bahkan yang tadinya bersahabat tidak mau bertemu saudara. Yang kedua saudara, belum selesai COVID, terjadilah perang yang membuat ekonomi dunia secara global jatuh saudara. Beberapa negara harus bangkrut, beberapa usaha-usaha harus gulung tikar. Saudara, begitu waktu ini tidak menentu, begitu penderitaan itu tidak akan pernah selesai. Saudara, kalau kita melihat hari ini persaingan global, geopolitik negara-negara dunia hari ini saudara, sungguh menakutkan. Tetapi saudara, justru ribuan tahun yang lalu Paulus sudah menyadari hal itu. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayatnya ke-18 berkata begini saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, Paulus memahami apa itu penderitaan. Ketika ia berkata kepada jemaat bahwa ia yakin bahwa penderitaan itu ada, tetapi ada penghiburan saudara. Di tengah-tengah penderitaan itu Paulus memberikan satu pemahaman bahwa di dalam penderitaanmu itu ada kemuliaan Allah yang sedang engkau nantikan. Saudara, saya katakan sekarang bahwa penderitaan itu tidak akan pernah selesai. Dan semua kita mengharapkan terhindar dari penderitaan itu. Saudara, penderitaan bukan hanya dirasakan oleh sebagian orang, melainkan tak ada satu makhluk pun yang terlepas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan tidak akan pernah selesai sampai kepada Kristus datang yang kedua kalinya. Saudara, ketika Paulus berkata bahwa penderitaan itu tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat hari ini, manusia hari ini mencari apa saudara? Mencari kemuliaan Tuhan? Manusia hari ini mencari kemuliaan diri sendiri, mencari kepuasan diri sendiri. Saudara, boleh kita melihat bagaimana diri kita. Kita cari apa di hari ini? Tetapi saudara, banyak orang hari ini bukan lagi mencari bagaimana ia memperoleh kemuliaan Allah, tetapi ia mencari bagaimana ia mendapatkan kemuliaan, bagaimana supaya ia bisa diakui oleh orang lain saudara. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya kesombongan rohani di dalam kehidupan mereka. Saudara, Paulus pun tahu bahwa kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada manusia lebih tinggi dari segala sesuatu. Kalau kita membuka di dalam Korintus pasal 2, di mana Paulus menuliskan hal yang sama, di dalam Korintus pasal 2 ayatnya yang pasal 4 ayatnya yang ke-17 dikatakan begini saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, Paulus, kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Korintus ini, justru Paulus berkata sebab penderitaan ringan. Saudara, Paulus, kalau kita membaca kisah seorang Rasul Paulus pernah dipenjara, Paulus pernah dilempari batu, Paulus pernah hampir dibunuh, dan pada akhirnya harus mengalami kematian yang mengerikan. Tetapi saudara, Paulus berkata ini penderitaan yang ringan saudara.
Ini penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan yang ringan, tetapi yang meyakinkan jemaat Tuhan, baik yang ada di Roma maupun yang ada di Korintus saat itu, Paulus berkata bahwa di dalam penderitaan itu ada satu kemuliaan kekal, di mana melebihi segala penderitaan yang boleh kita alami hari ini. Saudara, yang kedua, bagaimana supaya kita tekun di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, menyadari bahwa seluruh makhluk berada di dalam kuasa kegelapan. Ya, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 20, saudara, dikatakan begini: karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata kepada Adam, terkutuklah tanah oleh karena engkau. Seluruh ciptaan Tuhan saat itu ditaklukkan di dalam kesia-siaan. Saudara, bahkan kalau kita memperhatikan ayat 20 ini dikatakan, bukan oleh kehendaknya sendiri. Saudara, apa artinya? Bahwa ketika makhluk Tuhan ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan keinginan makhluk-makhluk lain itu. Tetapi apa, saudara? Tetapi karena keberdosaan manusia, karena akibat daripada dosa manusia, sehingga Tuhan menundukkan seluruh ciptaan itu masuk di dalam kesia-siaan. Artinya apa, saudara? Kita menyadari bahwa akibat daripada perbuatan dosa manusia menjadikan seluruh ciptaan Allah ditaklukkan di dalam kesia-siaan. Artinya apa, saudara? Bahwa tidak ada satu makhluk Allah pun yang tidak berada di bawah hukum kegelapan, yang tidak di bawah hukum kerajaan kuasa iblis, saudara. Saudara, yang selanjutnya kita menyadari bahwa seorang yang sudah jatuh di dalam dosa, orang yang hidup di dalam penderitaan adalah orang yang tidak mampu keluar dari penderitaan. Saudara, suatu waktu saya menyaksikan satu video seorang orang tua yang sudah sepuh, saudara. Mereka suami istri sedang berjalan-jalan di pantai. Saudara, ternyata pantai itu adalah memiliki tekstur pasir yang tidak bagus atau lumpur hidup. Kalau kita dengar adalah lumpur hidup. Saudara, kedua orang tua itu ketika berjalan, beberapa senti kaki mereka mulai masuk. Saudara, awalnya masih baik-baik saja. Tetapi semakin waktu semakin mereka bergerak, kenapa kelihatannya kakinya mulai tenggelam, saudara? Mulai sampai lutut, mulai sampai pinggang. Saudara, saya melihat mereka berteriak kepada orang-orang yang ada di pantai untuk membantu mereka. Saudara, saya melihat mereka semakin berjuang untuk keluar di lumpur itu, semakin tenggelam di lumpur itu. Saudara, saya membayangkan bahwa semua manusia yang telah jatuh di dalam dosa ada di dalam lumpur yang sama. Saya ulangi sekali lagi. Semua manusia yang telah jatuh di dalam dosa ada di dalam lumpur yang sama. Artinya apa, saudara? Semakin engkau berjuang keluar dari dosa, semakin engkau mengandalkan kekuatanmu untuk selamat, maka semakin engkau mati di dalam dosamu. Artinya apa, saudara? Setiap orang yang ada di lumpur dosa itu tentu ia membutuhkan orang yang tidak ada di dalam lumpur dosa itu. Siapa, saudara? Yaitu Kristus. Hanya Kristus yang tidak ada dosa, Allah yang telah datang ke dalam dunia, memberikan nyawanya, ia lahir mengorbankan dirinya, dan ia bangkit memberikan kemenangan hidup bagi kita. Saudara yang terkasih, saya katakan hari ini, supaya kita tekun dalam pengharapan, yaitu menyadari bahwa kita, yang pertama, kita tidak mampu keluar daripada penderitaan dosa. Yang kedua, kita hanya membutuhkan Kristus untuk mengeluarkan kita dari dosa itu.
Lah saudara yang terkasih, tentu kita yang sudah hari ini, saya katakan, kita hari ini yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita hari ini sudah menerima anugerah Kristus bagi kita. Tetapi saudara, pertanyaannya, mungkinkah saya dan saudara tidak lagi hidup dalam penderitaan? Mungkinkah orang yang sudah percaya Yesus tidak lagi hidup dalam penderitaan? Saudara, realitanya tetap saja berada di dalam penderitaan. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah apa saudara? Maut. Upah dosa adalah maut. Adalah upah kita adalah dosa itu menjadi kita diberikan upah yaitu kematian. Sebab upah kita adalah kematian, yaitu maut di dalam kemarahan Allah. Tetapi kasih karunia Allah menghidupkan saya dan saudara. Saudara yang terkasih, kita yang sudah percaya hari ini, apa yang menjadi upah kita? Saudara, bukankah seringkali kita berkata, Tuhan, aku sudah bekerja, Tuhan, aku sudah melayani, Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu, lalu apa yang menjadi upahku? Saudara, bagi Paulus, dia tidak mencari upah. Ketika Rasul Paulus berkata, Tuhan, aku bersyukur. Dan apa yang menjadi upah bagi Rasul Paulus? Dia berkata, yang menjadi upahku adalah aku melayani. Saya ulangi sekali lagi. Paulus berkata, yang menjadi upahnya adalah ia melayani. Saudara, seringkali kita anak-anak Tuhan mencari upah itu apa saudara? Mencari upah yang diibaratkan dengan harta, mencari upah yang harus berkat daripada Tuhan. Tetapi bagi seorang Paulus, ketika aku diberikan kesempatan untuk melayani, ketika Paulus diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, dan Paulus berkata, itulah upahku. Ketika aku dipakai Tuhan, ketika aku melayani Tuhan, itulah upahku. Lah saudara yang terkasih, kalau kita menyadari bahwa kita melayani Tuhan, bahwa itu adalah upah kita, maka kita akan semakin tekun di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Yang selanjutnya saudara, bagaimana supaya kita semakin tekun kepada Tuhan, yaitu tidak ada lagi yang namanya keluh kesah, ya. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 15, berkata begini saudara, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, Allah memberikan kita roh bukan roh perbudakan, bukan roh yang menakutkan, tetapi Allah memberikan kita roh yang berani saudara. Sehingga hidup kita tidak lagi hidup di dalam keluh kesah, sehingga hidup kita tidak lagi hidup di dalam sungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, suatu hari ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika Tuhan melakukan satu pekerjaan besar di tengah-tengah bangsa Israel, di mana Tuhan melalui Musa, laut terbelah itu terbagi menjadi dua saudara. Saudara, kalau kita hari ini dapat satu mujizat seperti itu, tentu kita akan berkata, wow gitu ya, luar biasa. Tuhan mana yang bisa melakukan hal itu? Teknologi mana yang bisa melakukan hal itu di zaman itu? Saudara, ketika bangsa Israel lepas dari kejaran orang Mesir, beberapa langkah selanjutnya saudara, apa yang terjadi? Bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Soal apa saudara? Soal kebutuhan jasmani, soal minuman, soal makanan. Saudara, ketika mereka sampai di satu tempat saudara, di Mara, ketika mereka mendapatkan satu air, beberapa hari mereka berjalan dan sampailah mereka ke suatu tempat yang namanya Mara. Mereka melihat ada air.
Saudara bayangkan kalau Bapak Ibu berjalan 1 kilometer dengan panasnya terik matahari, tentu kita membutuhkan yang namanya air, saudara. Alkitab menuliskan 3 hari 3 malam mereka berjalan. Tetapi mereka ketika sampai di satu tempat yang namanya Mara, mereka mendapatkan air. Saudara tentu senang. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Mereka meminum air itu, ternyata airnya pahit. Saudara, apa yang terjadi? Mereka mulai mengeluh kepada Musa. Mereka mulai marah-marah kepada Musa. Mereka mulai berkata, kami ingin kembali menjadi budak. Kami lebih baik dijadikan budak daripada kami harus mati di padang gurun karena tidak punya air. Saudara, barusan Tuhan melakukan mujizat besar. Ya, barusan Tuhan melewatkan mereka dari kejaran orang Mesir. Masa hanya persoalan air, mereka tidak yakin kepada Tuhan. Saudara, terkadang hal-hal kecil dalam hidup kita, seringkali juga kita tidak yakin kepada Tuhan. Terkadang hal-hal kecil itu kita melupakan apa yang lebih besar yang sudah pernah dilakukan Tuhan kepada kita. Saudara, hidup kita bukan lagi hidup di dalam keluh kesah. Sekarang hidup kita bukan lagi hidup yang selalu mengeluh hari demi hari, tetapi kita adalah anak-anak yang sudah menerima karunia di dalam Kristus. Seharusnya hidup di dalam ucapan syukur. Ya, ketika Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saudara, mengucap syukur di dalam segala hal memang sulit untuk kita lakukan. Yang mungkin kita akan berkata, aku adalah anak Tuhan, aku sudah mengerti firman Tuhan, aku mau bersyukur di dalam segala hal. Tetapi ketika ujian itu datang, apa yang terjadi, saudara? Kemungkinan ucapan syukur itu sulit terucapkan di dalam hidup kita. Saudara, bagaimana supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan? Yaitu tidak lagi merasa penderitaanku lebih besar daripada orang lain. Seringkali kita membandingkan diri, bukan? Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan, masalahku, penderitaanku lebih besar daripada saudara-saudaraku. Saudara, tidak demikian. Kalau kita melihat ya di dalam Roma pasal 8 ayat 23 dikatakan begini, saudara. Dan bukan hanya mereka saja, ya, bukan hanya mereka saja yang menderita itu, saudara, di ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara, Paulus berkata bahwa kita pun yang sudah menerima roh, kita pun yang sudah percaya kepada Kristus, jangan lupa kita masih sama-sama mengeluh. Kenapa, saudara? Kita masih hidup di dalam badan, kita masih hidup di dalam keterbatasan. Saudara, di dalam pemahaman mitologi Yunani, saudara, tentang dualisme, mereka berkata, mereka sudah punya satu pemahaman begini, saudara. Tubuh itu adalah sesuatu kejahatan, tetapi roh kita itu baik. Mereka berkata begini, saudara. Ketika tubuh itu hidup di dalam kejahatan, ketika ia hidup di dalam dosa, maka itu tidak mempengaruhi rohnya. Saudara, bertentangan dengan Alkitab kita, bahwa apa yang engkau lakukan di dalam dunia, engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang engkau lakukan semasa engkau hidup, ketika badanmu, fisikmu engkau gunakan dengan kemuliaan dunia ini, maka engkau harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, meskipun banyak orang berkata, ketika saya mati, saya tidak lagi menerima hukuman Tuhan, karena hukuman itu hanya terjadi ketika saya ada di dunia, yaitu menderita. Saudara, tidak seperti itu. Apa yang engkau tanam, apa yang engkau lakukan hari ini, penderitaanmu pun hari ini Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih,
ketika kita menyadari ternyata penderitaan itu bukan hanya dialami mereka yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi kita pun yang sudah menerima Roh Allah, kita pun hidup di dalam penderitaan. Itulah yang dikatakan oleh Kristus, engkau mengikut aku dan murid tidak lebih daripada gurunya. Apa artinya saudara? Ketika Kristus menderita, ketika Kristus dianiaya, ketika Kristus difitnah, ketika Kristus dibenci, artinya Kristus pun berkata kepada kita, engkau pun tidak lebih daripada itu. Ketika Kristus harus menderita bagi kita, Kristus pun berkata, engkau juga tidak lebih daripada itu. Tetapi saudara, apa yang dicari orang hari ini, saya ulangi sekali lagi. Ketika engkau mengikut Kristus, ketika engkau percaya kepada Yesus, apa motivasimu? Apa yang engkau inginkan ketika engkau percaya kepada Yesus? Saudara, bukankah banyak orang berkata, aku percaya kepada Yesus karena saya takut masuk neraka? Ya saudara ya, artinya percaya kepada Yesus hanya sebuah jalan opsi saja. Hanya sebuah jalan lain, bukan jalan satu-satunya. Kenapa engkau percaya kepada Yesus? Karena saya takut masuk neraka. Kenapa engkau percaya kepada Yesus? Karena saya takut miskin. Saudara, di dalam teologi kemakmuran yang pernah diembankan oleh banyak orang sampai hari ini saudara, di dalam teologi kemakmuran itu dikatakan bahwa orang-orang Kristen harus hidup kaya raya. Kenapa? Mereka berkata, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kaya raya. Ia pemilik semesta. Tuhan kita adalah raja di atas segala raja, dan kita adalah anak-anaknya. Ketika kita punya Bapa yang kaya raya, otomatis anaknya harus kaya raya. Saudara, banyak orang yang senang dengan teologi itu. Banyak orang yang mulai percaya kepada Yesus. Wow, aku mau percaya kepada Yesus yang memberikan aku kelimpahan. Ketika Yesus berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki. Saudara, saya percaya banyak orang yang mau ayat itu. Ya, ketika Yesus berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki, akan kamu terima. Saya yakin saudara, semua kita mau ayat itu. Tetapi ayat-ayat sebelumnya kita enggak mau. Kenapa? Tuhan berkata di ayat sebelumnya di dalam Yohanes pasal 15, kalau Bapak Ibu membaca, aku adalah pohon pokok anggur yang benar. Kristus berkata, kalau engkau hidup di dalam aku ada di dalam kamu. Kalau engkau menuruti firman-Ku, barulah minta apa yang engkau kehendaki. Saudara, seringkali kita berkata, saya tidak mau menuruti firman-Mu Tuhan, tetapi aku mau minta ini. Saudara, kenapa? Karena kita hanya mengharapkan yang kelihatan saja. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dilihat kalau kita melihat di ayatnya ke-24 dikatakan, sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, hari ini kita berharap kepada Kristus. Kita satu-satunya harapan kita adalah Kristus, seperti firman Tuhan di minggu lalu yang disampaikan Pak Pendeta Riki. Bahwa hanya Kristus yang menjadi harapan kita. Tidak ada harapan yang lain. Saudara, ketika kita berharap kepada Kristus, Kristus adalah harapan kita yang tidak kelihatan. Saudara, kalau engkau berharap kepada manusia, engkau berharap kepada sesamamu, engkau akan dikecewakan. Tetapi ketika engkau berharap kepada Kristus, engkau tidak akan dikecewakan. Satu pernyataan seorang hamba Tuhan di abad pertama, murid daripada Rasul Yohanes, saudara, ketika ia mengalami satu pengadilan Romawi, dan pengadilan Romawi menjatuhi hukuman mati kepada dia, dan ia berkata begini saudara, ketika orang-orang Romawi berkata, sangkal Kristusmu, sangkal Kristusmu, dan ia berkata begini saudara, 80 tahun aku mengikut Kristus dan dia tidak pernah berkhianat kepadaku. Masakan aku harus mengkhianati dia dengan waktu yang singkat ini? Apa yang terjadi saudara? Ia harus mati. Saudara, di dalam penderitaan kita pun hari ini,
Kemungkinan besar pun kita diperhadapkan dengan penderitaan yang mengerikan. Kemungkinan besar pun orang akan berkata, sangkal Kristusmu. Tetapi kita harus berkata, aku tetap setia kepada Tuhan. Kenapa saudara? Di ayat 26 firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Saudara jangan takut menjalani hari ini. Ya, meskipun hari ini tidak menentu. Meskipun hari ini kita berkata, kenapa waktu ini Tuhan yang satu negara dengan yang satu berperang. Yang ternyata itu juga anak-anak Tuhan. Yang ternyata itu juga orang Kristen. Kenapa saling berperang? Saudara, kalau kita melihat hari ini, kenapa ekonomi itu tidak lagi menentu? Kenapa pekerjaan itu sulit didapatkan hari ini? Kenapa hari ini mencari makanan begitu sulit, saudara? Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Untuk itu saudara yang terkasih, jalanilah tahun ini dengan sukacita. Jalanilah tahun ini dengan tekun serta berharap kepada Kristus. Ketika firman Tuhan berkata bahwa ketika badan kita dibebaskan, ketika kita dilepaskan dari beban hidup ini, yaitu kita kembali kepada Kristus, maka kita sudah mengakhiri segala penderitaan itu. Saya katakan hari ini saudara, tidak ada orang yang menderita hari ini. Tetapi jika engkau menderita, tetapi tetap tekun berharap kepada Kristus, maka engkau dimampukan untuk melewati segala penderitaan itu.